Pemirsa, deklarasi duet Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres pada Sabtu kemarin sontak memberikan efek kejut terhadap konstelasi politik. Dua poros koalisi yakni koalisi pendukung Prabowo Subianto dan koalisi pendukung Ganjar Pranowo dipaksa melakukan kalibrasi ulang ya. Ya, sementara itu dengan cabutnya Demokrat dari koalisi pendukung Anies, ada potensi muncul 4 poros koalisi di Pilpres 2024 nanti. Kita akan bahas bersama ya dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat pagi, Mas Hanta. Mas Hanta, selamat pagi. Selamat pagi, Eva dan Iqbal. Iya, Mas Hanta, pasca deklarasi pasangan Amin, bagaimana dampaknya untuk dua poros koalisi lainnya, pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar? Ya, pertama saya kira kedua poros koalisi yang lainnya akan mulai memikirkan format dan formula komposisi selain koalisi adalah pasangan cawapres. Dan ini dari sisi timing waktu, kita harus mengapresiasi Partai Nasdem dan PKB, apapun ya formulanya apa siapa, tapi lebih awal untuk menyampaikan nama kepada publik. Dan ini menjadi salah satu elemen of surprise-nya yang kita tunggu terkait dengan satu waktunya. Ini kan di luar dugaan, lebih awal, lebih cepat, padahal baru dibuka bulan Oktober, diakhiri di bulan November jadwalnya. Dan ini poinnya saya kira menjadi kejutan dari sisi waktunya. Yang kedua adalah formula dan komposisi koalisi hari ini saya kira juga menjadi salah satu bisa dikatakan potensi efek kejut dari diumumkannya pasangan ini. Dan yang ketiga, pasangannya itu sendiri. Selama ini dari tiga capres kompetitif yang kuat ini, Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo yang ditunggu kan cawapresnya. Nah sekarang Pak Anies langsung mengumumkan cawapresnya. Nah dari tiga hal ini saya kira tentu memiliki dampak implikasi kepada peta politik, kepada koalisi yang lainnya yang sudah ada plus minus yang di awal dan akhir, tapi juga mereka sudah mulai memikirkan siapa nama-nama yang akan dipasangkan untuk berkompetisi yang sekarang sudah siap, yaitu pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, implikasi ke peta politik yang langsung berubah kan efek kejut tadi, Mas Hanta. Nah, Demokrat ini nanti kemana, Mas? Akan ke Prabowo atau ke Ganjar? Koalisi mana yang nanti akan dipilih oleh Demokrat kira-kira? Iya, tadi di awal Iqbal dan Eva juga sempat menyampaikan ada potensi koalisi baru, poros baru. Bagi Partai Demokrat ada dua opsi kalau betul dan kemungkinan besar memang sekarang sudah mengumumkan berpisah dengan Anies, ada pilihan strategis dan pilihan rasional. Pilihan strategis dan realistis istilah saya. Strategis itu kalau mereka berhasil membuat koalisi baru. Partai Demokrat punya figur AHY, tentu dengan posisi koalisi baru, misalnya ini tapi syaratnya cukup berat. Saya melihat potensinya masih kecil ya. Persyaratannya dua, yaitu P3 harus keluar meninggalkan koalisi PD Perjuangan dan Ganjar Pranowo. PKS juga keluar dari koalisi perubahan meninggalkan Anies Baswedan. Tapi realitas hari ini, kemarin pagi Pak Anies bersama PKS dan PKS juga statementnya masih bersama Anies, P3 sampai hari ini juga masih bersama Ganjar. Syaratnya cukup berat, tapi katakanlah pengandaiannya terbentuk koalisi ini, dan ini paling strategis kalau berhasil bagi Partai Demokrat. Karena potensi AHY untuk menjadi capres atau cawapres sangat besar sekali bersama katanya disebut-sebut salah satu wacananya Sandiaga Uno. Ini pilihan strategis, tapi berat, potensinya masih kecil menurut saya per hari ini. Yang kedua yang realistis ada bergabung seperti Mas Iqbal katakan tadi, bergabung ke salah satu koalisi yang sudah ada, koalisi Pak Prabowo atau koalisi Pak Ganjar. Nah kedua-duanya punya potensi bagi mereka, tapi untuk titik ini kenapa saya mengatakan tidak strategis, karena AHY sulit untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto, karena nama-nama di dua kubu ini cukup besar. Misalnya Pak Prabowo kuat nama Pak Erick Thohir, dan belakangan ada Pak Mas Gibran, kemudian di Mas Ganjar juga ada beberapa nama, 4 nama yang disebutkan, meskipun sempat disebutkan AHY, saya kira potensinya sangat kecil. Nah, disinilah saya kira bagi AHY harus memilih dan Demokrat memilih salah satunya dari potensi kemenangan dan irisan tingkat kesetujuan ceruk pemilih atau basis konstituen Demokrat lebih kemana. Kalau saya lihat pasti pertama ke Anies Baswedan dari data survei, yang kedua ke Pak Prabowo, yang ketiga Pak Ganjar. Jadi urutannya itu. Kalau tidak jadi dengan Anies ya Pak Prabowo sebenarnya paling realistis untuk Partai Demokrat, lebih menguntungkan bagi ceruk pemilih. Ada langkah strategis, ada realistis. Kita bahas dulu yang strategis nih, Mas Hanta.
Demokrat punya potensi strategis kalau membentuk poros baru ya. Bagaimana dengan potensi P3 untuk diajak membentuk poros baru? P3 akan keluar dari zona nyaman, mungkin tidak? Ya, P3 punya figur namanya Sandiaga Uno. Sandi ini salah satu nama, kita lihat dari figurnya dulu. Memang yang dibidik adalah posisi cawapres bagi Ganjar Pranowo. Tetapi posisi Sandi kan belum tentu akan dipilih menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo. Kalau misalnya PD Perjuangan dan Mas Ganjar dan koalisinya mengumumkan Sandi sebagai cawapres, ya peluangnya tertutup menurut saya. Hampir kecil, hampir mustahil akan bergabung bersama Partai Demokrat karena Sandi punya tempat. Yang kedua, kalau Sandiaga Uno tidak mendapatkan posisi cawapres, ada potensi meskipun belum otomatis akan keluar dari berpisah dengan PD Perjuangan dan Ganjar Pranowo, ada peluang paling tidak. Tapi kalaupun P3 berhasil bergabung bersama Partai Demokrat, belum cukup, jauh dari cukup perolehan suaranya, membutuhkan satu lagi partai. Nah, persyaratan ini berat juga ini, yang satu lagi, yaitu PKS, yang disebutkan 3 itu formulanya, yaitu Demokrat, PKS, dan P3. Nah, PKS kita lihat perkembangannya, kecenderungannya sampai hari ini saya kira masih kuat bersama Anies Baswedan, meskipun ada beberapa catatan. Dan nyatanya, faktanya, seperti saya katakan tadi, Anies dan PKS punya forumnya ini yang digambar kita ini masih forum bersama dengan PKS begitu. Oke. Jadi lebih realistis memilih bergabung ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar. Lebih realistis lagi kalau mereka mengukur posisi kemenangan. Yang kedua adalah irisan pemilihnya. Jadi pemilih Partai Demokrat itu kalau dilihat dari data survei paling banyak ke Anies Baswedan. Tapi karena dinamika kemarin itu cukup kencang, ya mungkin opsinya ke Prabowo lalu baru ke Ganjar Pranowo. Oke, ya, yang menarik tadi Anda menyatakan soal kalau misalnya nanti Sandiaga Uno ternyata tidak jadi cawapresnya Ganjar. Ini kurang lebih mengingatkan kita AHY nggak jadi cawapres Anies. Jadi kemudian menyatakan langsung keluar begitu ya. Artinya ini memang soal cawapres. Potensi ya. Memang ada potensi, tapi beda ya Iqbal, sorry. Kalau AHY dan Demokrat itu kan persyaratannya koalisinya harus AHY. Beda dengan P3 ya, perolehan suaranya tidak terlalu tinggi, posisi tawarnya tidak sekuat Partai Demokrat misalnya. Nah itu saya kira tidak otomatis kalau Sandi tidak menjadi cawapres cabut seperti Partai Demokrat ketika AHY tidak cawapres. Saya kira tidak sekuat itu ya. Kalau soal potensi ada saja. Kalau berhasil membentuk poros koalisi itu ada potensi. Karena dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Tapi tidak sebesar peluang kita melihat Demokrat dan AHY cabut dari Anies ketimbang Sandi dan P3. Begitu. Baik. Kalau soal pilihan realistis tadi Mas Hanta sampaikan lebih condong ke Prabowo dulu baru ke Ganjar ya. Tapi kalau kita lihat faktor histori ini apakah memungkinkan karena sudah ada yang bergabung lebih dulu yakni PKN. Apakah dengan bergabungnya PKN ke pendukung Prabowo ini akan mempengaruhi karena punya faktor histori nih Demokrat dengan PKN? Iya, saya kira beberapa partai itu ada plus minusnya ya karena ada pertimbangan faktor figur elektoral, elektabilitas itu sangat besar dipersatukan. Jadi yang berjauhan secara ideologi, secara historis itu bisa aja gabung karena koalisi pilpres bukan sekedar partai saling berkoalisi, tapi ada faktor dikumpulkan magnet elektoralnya di figur si capresnya. Tapi juga ada opsi PD Perjuangan secara historis di luar soal faktor PKN tadi kan. PKN kan tidak terlalu secara perolehan suara belumlah signifikan. Nah, itu jadi opsi bagi Partai Demokrat saya kira. Meskipun secara historis di luar itu lebih mungkin bersama dengan Pak Prabowo karena pernah bersama Pak Prabowo memang selama ini Partai Demokrat. Dengan Ganjar kecil karena apa? Karena dengan PDI Perjuangan. Tapi jangan lupa belakangan PDI Perjuangan membuka peluang itu. Pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan itu menggambarkan potensinya. Jadi kalau ditanya hari ini masih 50-50 peluang Demokrat akan kemana. Dan saya katakan lebih ke Pak Prabowo dulu baru ke Pak Ganjar itu saya melihat dari data preferensi pemilih Demokrat. Itu kemana kecondongan pemilihnya. Kalau dilihat ya seperti saya katakan ke Mas Anies. Tapi karena Mas Anies sudah berpisah dengan Partai Demokrat ya Pak Prabowo bukan pilihan Demokratnya ya, preferensi pemilihnya, cross tabulasi dari data survei itu baru ke Prabowo, baru ke Ganjar. Tapi itu masih dinamis menurut saya akan kemana ya gitu. Oke, masih tapi dinamis kalau kita lihat. Saya melihat potensinya 3 polar atau 3 kutub
relatif lebih besar ketimbang 4 kutub. Meskipun peluang 4 kutub, 4 poros koalisi ada saat ini, tapi tidak lebih besar dibandingkan 3, poros Anies Baswedan, poros Ganjar Pranowo, dan poros Prabowo Subianto. Saat ini yang real ya sudah cukup. Ganjar didukung oleh 2 partai yang di parlemen, lebih mungkin P3 dan kutub. Perjuangan gitu. Mas Hanta, kalau kita lihat memang tadi Anda menyebutkan PDIP sebenarnya masih membuka peluang. Oke, Mbak Puan Maharani memang ketemu ya dengan beberapa, kemarin sudah ketemu AHY, kemudian menyatakan akan ketemu beberapa tokoh parpol lain lagi. Tapi kan di situ ada Ibu Megawati Soekarno Putri, di Demokrat ada Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tidak bisa mengesampingkan histori itu ya. Apakah ini mungkin artinya kemungkinan itu ya jauh lebih kecil untuk Demokrat bergabung ke PDIP kalau melihat histori yang itu? Betul, seperti saya katakan tadi, potensinya bagi Demokrat ini memang dilema ya. Tidak, yang paling bagus Demokrat itu adalah bergabung di tetap di koalisi perubahan. Itu paling pas. Masih bersama Anies Baswedan, masih bersama PKS, format sebelum ada PKB. Itu paling tepat. Karena Pak Anies memang narasinya mengusung perubahan. Di saat yang sama Demokrat dan PKS, kita bicara Demokrat, itu sejak awal juga menginginkan narasi perubahan. Mereka selama pemerintahan Pak Jokowi hampir 10 tahun, itu memang berada di luar pemerintahan, sehingga paling klop, paling pas. Tapi kan ada persyaratan, ada problem politik di mana Partai Demokrat menginginkan persyaratan AHY menjadi cawapres ya. Kalau kita mereview sedikit kan kemarin itu hampir jadi cawapres dan menginginkan cawapres, tapi realitasnya tidak jadi. Nah, karena tidak jadi, maka ya kita tidak tahu, tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik, tapi peluang bergabung kembali bersama koalisi perubahan kan hampir sangat kecil sekali, karena Partai Demokrat sangat tegas ya respon dari Pak SBY, Ketua Majelis Tingginya, dan kemarin sampai ada diksi pengkhianatan dan seterusnya. Jadi peluang itu kecil ya kalau kita bicara realistis, saya melihat dari sisi data ya bersama Pak Anies datanya. Nah, karena pilihan realistis saya katakan itu kecil, pilihan strategis keluarnya, dia bentuk poros baru. Kalau yang pertama sudah utopis, maka bergeser ke strategis bagi Partai Demokrat, yaitu membangun koalisi baru. Tapi kan yang strategis ini tidak mudah, maka realistis. Yang realistis ini seperti Mas Iqbal katakan tadi, punya problem gabung ke PD Perjuangan, irisan konstituen pemilihnya juga berjauhan, kemudian ada problem politik komunikasi selama ini antara Pak SBY dan Ibu Mega, meskipun mulai terbuka ada pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY. Nah, itu ada problem catatannya. Ke Pak Prabowo juga hampir kecil sekali peluang bagi AHY untuk jadi cawapres. Jadi ya tidak ada yang paling pas ya, tapi harus memilih walau bagaimanapun Partai Demokrat. Baik, nanti kita akan lihat ya kemana Demokrat berlabuh. Tetapi kalau kita bicara tadi, Mas Hanta sampaikan faktor cawapres ini penting sekali. Sekarang sedang dibahas kedua poros ya, Prabowo dan juga Ganjar. Terkait dengan nama yang sedang diotak-atik untuk posisi cawapres bagi masing-masing koalisi ini untuk menyaingi pasangan Anies Muhaimin, siapa Mas Hanta? Baik itu Prabowo maupun Ganjar? Ini yang menarik kan, sudah satu poros koalisi sudah punya formula, sudah punya komposisi, yaitu Pak Anies dan Pak Muhaimin. Sudah satu. Nah, ini dua ini saya kira semakin progresnya semakin kalau kita lihat mereka sudah semakin menimang-nimang nama yang tepat untuk mengimbangi komposisi semacam ini. Kalau dari nama Mas Ganjar, cawapresnya yang sudah sering disebutkan, seperti tadi saya katakan ada Sandiaga Uno yang disebutkan karena dibawa oleh P3 namanya yang menguat, yang 4 itu. Yang kedua adalah ada nama Pak Andika, sempat disebutkan di sana. Ada yang pilihan cukup realistis juga dari sisi data, yaitu ada Pak Mahfud MD dan juga termasuk Pak Erick Thohir berada di radar sana juga, dan satu lagi mungkin Pak Ridwan Kamil, tapi Golkar sudah ke ada pilihan-pilihan. Kalau gabung berarti kan dia harus keluar dari partainya. Nah, dari sisi Pak Prabowo ada nama para ketua umum tentu yang membidik, ada Pak Erlangga, ada Pak Yusril juga mendukung di sana, tapi saya melihat datanya dan kita tidak terlalu sulit sementara memprediksi yang menguat di sana Pak Erick Thohir salah satunya disebut oleh PAN dan punya kedekatan dengan Pak Jokowi dan sebagainya cukup besar. Dan jangan lupa belakangan juga ada potensi
kalau dikabulkan MK dan meskipun belum otomatis dimenangkan soal usia, Mas Gibran itu dipertimbangkan. Dari sisi Pak Prabowo menurut saya saat ini yang paling kuat di Mas Gibran dan Pak Erick Thohir. Di Pak Ganjar seperti saya katakan tadi. Itu kira-kira kecuali ada sesuatu yang kejutan ya seperti Pak Anies yang diprediksi antara AHY dan beberapa nama seperti ada Mbak Yeni, ada Ibu Kofifa sebelumnya dan seterusnya. Nah, tiba-tiba Pak Muhaimin. Nah, kita tidak harus membuka potensi Mas Ganjar maupun Pak Prabowo tiba-tiba ada nama yang baru seperti yang saya sebutkan. Tapi sampai saat ini ya potensi terbesar dari nama-nama yang saya sebutkan tadi. Nah, saya kira efek kejut dari Pak Anies dan Pak Muhaimin ini bagi pasangan ini dalam waktu dekat akan punya dampak ya, akan diukur tentunya. Dampak positifnya tentu punya potensi. Meskipun semua kandidat setelah mengumumkan dia akan masuk fase normalisasi semuanya. Karena efek kejut mungkin ada tren naik, tapi begitu 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan, itu sudah masuk fase normalisasinya. Oke, gitu. Kalau berbicara soal dampak positif tadi Mas Hanta barusan menyebut ya, seberapa kuat sih Mas duet Amin ini mengingat yang pertama mendeklarasikan begitu otomatis yang lain juga jadi istilahnya ya bisa dibilang agak panik gitu ya karena sudah akhirnya dideklarasikan. Ketika ada efek kejutannya seberapa kuat? Diumumkan Ganjar itu kan sempat turun dengan isu sepak bola pada saat itu, tapi begitu PD Perjuangan mengumumkan ada sedikit efek tren kenaikan meskipun dinamis ya naik turun gitu. Saya yakin nanti siapapun ini sudah dimulai oleh Pak Anies dengan diumumkannya itu bagi Pak Anies ada tiga yang ditunggu oleh publik sebenarnya dari sisi waktu ternyata lebih cepat dari yang dipikirkan, yang diprediksi oleh, yang diharapkan oleh publik gitu. Satu itu. Yang kedua, Anies paling tidak mengirimkan pesan serius bahwa akan berlayar, akan segera tarung karena sudah cukup koalisinya. 2 partai pun antara Nasdem, partainya Pak Anies yang pertama mengusung Pak Anies, maksud saya, kemudian yang kedua PKB, tambah lagi tanpa PKS pun sudah cukup sebenarnya. Artinya ada kepastian, kalau sebelumnya orang memprediksi jangan-jangan Anies tidak bisa maju nih, tidak cukup karena ada beda dengan Demokrat seterusnya. Sekarang itu terjawab. Nah ini efek kejut yang saya kira positif, ternyata Anies maju. Orang yang ragu sebelumnya jangan-jangan nggak maju, tadinya dia ragu pilih Anies apa enggak, itu akan terkonfirmasi. Yang ketiga, soal kepastian cawapres, kita menunggu siapa cawapresnya. Nah ini akan juga masuk. Nah efek-efek dari ini akan diukur nanti. Meskipun setelah itu baik Pak Anies, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo akan masuk zona fase normalisasi seperti apa. Dan Mas Iqbal, Mbak Eva, ada yang penting 2 hal ya sekarang. Fase yang perlu diukur dari Pak Anies ini. Dengan perginya Demokrat dan AHY, maka ini harus diukur sejauh mana potensi tergerusnya atau bermigrasinya masa pendukung Demokrat yang mendukung Pak Anies. Tapi di saat yang sama juga perlu diukur kedatangan Pak Muhaimin dan PKB yang berbasis NU itu juga ada potensi akan menambah. Misalnya 1 pergi, 2 datang atau sebaliknya. Nah ini yang saya kira dan diukur. Gitu. Kita nantikan apakah ada kejutan selanjutnya ya Mas Hanta yang menarik melihat konstelasi politik selanjutnya. Terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.